Aku seorang janda. Dan di kampung seperti ini, janda bukan cuma kehilangan suami, tapi juga kehilangan rasa aman. Aku seharusnya takut pada preman, tapi entah kenapa justru dia yang membuatku berani pulang saat malam. Dan sejak hari itu, aku tahu hidupku akan berubah ke arah yang tidak bisa lagi kuhentikan. Halo sahabat setiaku semuanya. Siapkah kalian mengikuti kisah janda dan preman yang menggemparkan satu kampung dan berakhir dengan luka yang sunyi? Namaku Ratna, usiaku 38 tahun, statusku janda. Aku tinggal di kampung padat di pinggiran kota. Ganggangnya sempit, rumah berdempetan, dan mulut orang lebih sempit lagi. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan proyek, hidupku berubah total. Bukan hanya karena aku kehilangan pasangan, tapi karena aku tiba-tiba menjadi perempuan sendirian di tengah lingkungan yang tidak pernah ramah pada perempuan sendirian. Awalnya mereka kasihan, datang melayat, membawa nasi, menepuk pundakku sambil berkata, "Yang sabar ya, Nah." Tapi kasihan itu tidak bertahan lama. Pelan-pelan berubah jadi tatapan, lalu bisikan, lalu pertanyaan-pertanyaan tidak sopan. Masih muda, masa sendirian terus? Nggak kepikiran nikah lagi? Hati-hati, banyak janda jadi bahan omongan. Aku mendengar semuanya. Tapi aku memilih diam, karena diam adalah satu-satunya cara bertahan tanpa harus berkelahi dengan seluruh kampung. Untuk hidup, aku membuka warung kecil di depan rumah, menjual rokok, kopi, mie instan, gorengan. Di belakang rumah ada kos-kosan tua peninggalan suamiku. Isinya buruh, sopir, dan pekerja proyek. Tidak mewah, tapi cukup. Setiap pagi aku buka warung, sore aku tutup. Malam aku mengunci pintu rapat-rapat. Aku tidak suka keluar malam, bukan karena takut gelap, tapi karena takut tatapan. Tatapan yang menilai, tatapan yang merasa berhak, tatapan yang lupa kalau aku juga manusia. Hari itu, semuanya terlihat biasa. Pagi panas, warung sepi. Aku duduk di bangku kayu sambil menghitung uang receh. Sampai aku sadar, ada seseorang duduk di ujung bangku depan warung. Seorang laki-laki, berjaket hitam, merokok. Aku langsung mengenalnya. Bima, preman kampung. Nama yang bikin ibu-ibu menarik anaknya masuk rumah. Nama yang bikin tukang parkir diam. Nama yang bikin orang memilih menyingkir daripada berdebat. Dia jarang bicara, jarang senyum. Tapi semua orang tahu, kalau Bima marah, kurusannya panjang. Refleks, jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak menyapanya, tidak juga mengusirnya. Aku pura-pura sibuk. Bima tidak berkata apa-apa, hanya duduk, merokok, menatap jalan. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Aku mulai gelisah. Biasanya preman datang ke warung cuma 2 alasan, minta uang atau bikin masalah. Tapi Bima tidak melakukan apapun. Siang itu, seorang pemuda mabuk datang ke warung. Bicaranya ngawur, tatapannya tidak sopan. "Janda cantik jualan sendiri ya," katanya sambil tertawa. Aku menahan diri, menjaga suara. "Mau beli apa?" Dia mendekat, terlalu dekat. Sebelum aku sempat mundur, Bima berdiri. Tidak teriak, tidak menyentuh. Cuma berdiri di belakang pemuda itu. "Pergi," katanya pendek. Nada suaranya datar, tapi cukup membuat pemuda itu pucat. Tanpa banyak kata, pemuda itu pergi. Cepat. Aku berdiri kaku. Bima kembali duduk. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menelan ludah. "Terima kasih," kataku pelan. Dia menoles tilas, mengangguk. Itu saja. Sejak hari itu, Bima sering terlihat di dekat warungku. Kadang pagi, kadang sore. Tidak pernah minta rokok gratis. Tidak pernah minta uang keamanan. Hanya duduk, merokok, mengawasi. Dan anehnya, sejak dia ada di situ, warungku aman. Tidak ada lagi pemuda mabuk. Tidak ada yang berani komentar kurang ajar. Tidak ada yang berlama-lama berdiri di depan warung. Aku tahu, ini tidak normal. Dan justru itu yang membuatku tidak tenang. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa sering di sini?" Bima menghembuskan asap rokok, menatap jalan. "Enggak kenapa-kenapa." Orang bisa salah paham. Dia menoleh. Tatapannya lurus. "Biarin." Satu kata. Tapi entah kenapa, aku merasa dilindungi.
Perasaan itu membuatku takut, karena perasaan aman dari orang seperti Bima bukan sesuatu yang boleh dibiasakan. Malam itu, aku menutup warung lebih lambat. Lampu gang redup, udara lembab. Biasanya aku buru-buru masuk rumah, mengunci pintu, mematikan lampu. Tapi malam itu, Bima masih di sana. Aku tutup, kataku. Iya, jawabnya. Aku berjalan ke pintu rumah. Tanganku sudah memegang kunci. Ratna, katanya tiba-tiba. Aku berhenti. Kalau ada apa-apa, teriak. Aku menoleh. Kamu tinggal dekat sini? Enggak. Terus kenapa? Dia diam sejenak, karena nggak semua orang berani jaga diri sendiri. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku masuk rumah, mengunci pintu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku tidur tanpa rasa takut. Dan itu adalah awal dari masalah yang sesungguhnya. Keesokan paginya, ibu-ibu mulai berbisik. Itu janda kan dekat sana Bima ya? Pantesan warungnya aman. Jangan-jangan ada apa-apanya. Aku mendengar. Aku pura-pura tidak. Karena aku tahu, sekali aku bereaksi, cerita akan makin panjang. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kenapa justru orang yang ditakuti semua orang yang membuatku merasa aman? Dan kenapa rasa aman itu terasa begitu berbahaya? Aku tidak pernah memintanya datang, tidak pernah menyuruhnya duduk di depan warung, tidak pernah mengundangnya masuk ke hidupku. Tapi entah sejak kapan, kehadirannya jadi sesuatu yang selalu kucari setiap kali senja turun. Dan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Sejak hari Bima mengusir pemuda mabuk itu, warungku berubah. Bukan bangunannya, bukan dagangannya, tapi suasananya. Orang-orang masih datang beli rokok, masih beli kopi, masih nongkrong sebentar. Tapi mereka tidak lagi berlama-lama menatapku, tidak lagi bercanda yang menjurus, tidak lagi berdiri terlalu dekat. Semua karena satu hal, Bima hampir selalu ada. Kadang duduk di bangku panjang depan warung, kadang berdiri di ujung gang, kadang hanya terlihat bayangannya dari jauh. Tidak mengganggu, tidak ikut campur, hanya hadir. Dan kehadiran itu anehnya terasa seperti pagar. Awalnya aku pura-pura tidak peduli. Aku melayani pembeli seperti biasa, menghitung kembalian, menyapu lantai. Tapi setiap kali pintu warung sepi, mataku refleks mencari satu sosok, Bima. Kalau dia ada, dadaku terasa lebih ringan. Kalau tidak, aku gelisah tanpa alasan jelas. Aku membenci perasaan itu, karena aku tahu, ketergantungan selalu dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Suatu pagi aku membuka warung lebih awal. Langit masih pucat, udara dingin. Aku mengangkat rolling door pelan, menata barang, dan di ujung bangku, Bima sudah duduk. Aku terkejut. Kamu dari kapan? Tanyaku refleks. Subuh, jawabnya singkat. Aku menelan ludah. Ngapain pagi-pagi? Dia mengangkat bahu. Lewat. Aku tahu itu bohong, tapi aku memilih tidak membongkarnya. Karena entah kenapa, bohong kecil itu terasa seperti perhatian. Dan itu membuatku tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh. Bima hafal kebiasaan warungku. Jam berapa aku buka, jam berapa aku tutup. Jam-jam sepi. Kalau ada orang asing berdiri terlalu lama, dia mendekat. Kalau ada keributan kecil, dia cukup melirik. Dan semua langsung reda. Aku tidak pernah memintanya melakukan itu. Tapi aku juga tidak pernah melarang. Karena aku takut. Kalau aku melarang, aku akan kembali sendirian. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Pembeli bubar. Warung kosong. Aku menutup sebagian pintu, meninggalkan celah kecil. Bima masih di luar. Kamu nggak pulang? Tanyaku. Dia menggeleng. Hujan. Aku mengangguk. Masuk aja. Jangan kehujanan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa pikir panjang. Begitu Bima masuk, ruangan kecil itu terasa sempit. Bukan karena tubuhnya besar, tapi karena aku sadar, aku baru saja mengundangnya, melewati batas yang tidak terlihat. Dia berdiri dekat pintu, menjaga jarak. Aku menyeduh kopi, menuangkannya ke 2 gelas.
Aku meletakkan satu gelas di depannya. Minum. Dia menatap gelas itu beberapa detik, lalu mengangguk. Terima kasih. Kami minum dalam diam. Hujan jatuh deras di luar. Dan di keheningan itu, aku sadar betapa lama aku tidak duduk berdua dengan seseorang tanpa harus berpura-pura kuat. Orang-orang bilang kamu preman, kataku tiba-tiba. Bima menoleh. Memang, jawabannya jujur, tanpa pembelaan. Kamu gak marah dibilang begitu. Dia menggeleng. Lebih gampang ditakuti daripada diremehkan. Kalimat itu membuatku terdiam. Karena aku mengerti maksudnya. Aku juga hidup dengan label. Janda. Perempuan sendirian. Perempuan yang dianggap lemah. Kami sama-sama hidup dari cara orang melihat kami. Kenapa kamu jagain warungku? Tanyaku pelan. Bima tidak langsung menjawab. Dia menatap keluar, ke hujan. Karena di kampung ini, yang sendirian selalu jadi sasaran. Dadaku menghangat. Terus kamu dapat apa? Dia menoleh. Gak ada. Aku tertawa kecil. Gak ada yang gratis. Dia ikut tersenyum tipis. Mungkin ini. Dia menunjuk ke arah gelas kopi. Aku terdiam. Karena jawaban sederhana itu, entah kenapa terasa tulus. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Tidak ada janji. Tidak ada pembicaraan besar. Tapi ada kebiasaan kecil. Aku selalu menyisakan kopi. Dia selalu memastikan gang aman saat aku menutup warung. Kalau aku terlambat masuk rumah, dia berdiri lebih dekat ke pintu. Kalau aku sakit, dia membelikan obat tanpa banyak bicara. Dan semua itu terjadi tanpa pernah dibicarakan. Itulah yang paling berbahaya. Gosip mulai tumbuh pelan-pelan. Aku mendengarnya dari cara orang menatap, dari tawa kecil yang ditahan, dari bisikan saat aku lewat. Ratna sekarang aman ya? Iya, ada yang jagain. Preman pula. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi malam-malamku mulai gelisah. Karena aku tahu, perhatian seperti ini tidak akan dibiarkan lama oleh lingkungan yang gemar menghakimi. Suatu malam, aku menutup warung lebih cepat. Langit gelap. Lampu gang berkedip. Bima berdiri di luar. Kamu kenapa? Tanyanya. Capek. Dia mengangguk. Aku membuka pintu rumah. Masuk sebentar, kataku. Minum dulu sebelum pulang. Dia ragu. Aku bisa melihatnya. Gak lama, tambahku. Akhirnya dia masuk. Kami duduk di ruang tamu kecil. Sofa tua, lampu redup. Tidak ada yang bicara lama. Tapi keheningan itu tidak canggung. Justru terasa nyaman. Dan disitulah aku sadar. Aku sudah terlalu jauh membiarkan ini tumbuh. Kamu tahu nggak? Kataku lirih. Aku sudah lama nggak merasa aman di rumah sendiri. Bima menatapku. Sekarang, aku mengangguk pelan. Sekarang aku bisa tidur. Dia tidak tersenyum. Tidak juga bangga. Justru wajahnya mengeras. Itu bahaya, katanya pelan. Kenapa? Karena kalau aku nggak ada, ibu akan jatuh. Aku menelan ludah. Kamu mau pergi? Dia menggeleng. Belum. Satu kata itu cukup membuat dadaku bergetar. Malam itu, setelah Bima pulang, aku berdiri lama di depan pintu. Aku sadar satu hal yang menakutkan. Aku tidak lagi sekadar berterima kasih padanya. Aku mulai mengandalkannya. Dan ketergantungan selalu datang sebelum kehancuran. Aku tidak pernah meminta perhatian itu. Tidak pernah memintanya datang lebih awal. Tidak pernah memintanya tahu hal-hal kecil tentang hidupku. Tapi, justru itulah yang membuatku takut. Karena perhatian yang datang tanpa diminta, seringkali lebih sulit ditolak. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang tidak enak. Bukan sakit, bukan sedih. Lebih seperti kerisah yang menempel di dada. Aku membuka jendela. Udara pagi kampung masih dingin. Suara motor lewat pelan di ujung gang. Biasanya aku suka suasana seperti ini. Tenang, seolah dunia belum mulai menuntut apa-apa. Tapi pagi itu, ketenangan justru membuatku resah. Karena aku tahu, sebentar lagi aku akan membuka warung, dan aku akan melihatnya. Dan kenyataan bahwa aku menunggu itu, membuatku marah pada diri sendiri.
Seperti dugaan, saat rolling door warung terangkat setengah, Bima sudah ada di sana. Berdiri di seberang jalan. Merokok. Matanya menyapu sekitar. Aku pura-pura tidak melihat. Menata rokok. Menyusun kopi saset. Pagi, katanya akhirnya. Aku menoleh. Mengangguk. Pagi. Hanya itu. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Hari itu ramai. Banyak pembeli datang. Banyak suara. Aku sibuk melayani. Tapi aku sadar satu hal yang aneh. Setiap kali ada lelaki yang berdiri terlalu dekat, Bima mendekat. Tidak menegur, tidak mengancam. Cukup berdiri di sisi lain. Diam, menatap. Dan orang-orang itu selalu memilih menjauh. Aku tahu apa yang dia lakukan. Dan aku tahu, aku seharusnya menghentikannya. Tapi aku tidak. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Aku tidak merasa sendirian menjaga diriku sendiri. Siang itu, seorang tukang bangunan yang biasa tinggal di kos datang ke warung. "Bu Ratna," katanya sambil tersenyum, "kos sekarang rame penjagaan." Nada bercandanya tidak lucu. Aku tersenyum kaku. "Penjagaan apaan?" Dia melirik ke arah Bima. "Tuh." Aku menghela napas. Dia cuma lewat. Tukang itu tertawa kecil. "Lewat tiap hari ya?" Aku menatapnya tajam. Dia langsung mengangkat tangan. "Bercanda, Bu." Tapi aku tahu, itu bukan sekedar bercanda. Itu peringatan kecil yang disampaikan dengan senyum. Sore hari hujan turun mendadak. Warung sepi. Aku menutup setengah pintu, duduk di bangku kayu. Bima masih di luar, jaketnya basah. "Kamu kenapa nggak pulang?" tanyaku. Dia mengangkat bahu. "Nunggu hujan." Aku mengangguk. Kalimat itu terdengar biasa, tapi aku tahu dia tidak sedang menunggu hujan. Dia menunggu aku menutup warung. Dan kesadaran itu membuatku tidak nyaman. "Masuk aja," kataku pelan. "Nanti sakit." Begitu dia melangkah masuk, ruang kecil itu terasa berubah. Aku menyeduh kopi, menuangkan 2 gelas. Aku menyerahkan satu padanya. "Minum." Dia menerima. Matanya sebentar bertemu mataku. Dan di momen singkat itu, aku merasakan sesuatu yang tidak ingin kuakui. Aku senang diperhatikan. "Orang kampung mulai ngomong," katanya tiba-tiba. Aku terdiam, menatap kopi di tanganku. "Ngomong apa?" "Macam-macam." Aku tersenyum pahit. "Biarin." Bima menatapku lama. "Nggak segampang itu." Aku menghela napas. Aku sudah biasa. Dia menggeleng pelan. Biasa itu bukan berarti kuat. Kalimat itu menusuk, karena aku tahu aku memang sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Sejak sore itu, perhatian Bima terasa berubah. Bukan lebih terang-terangan, justru lebih halus. Kalau aku terlihat lelah, dia menyuruhku duduk. Kalau aku lupa makan, dia meletakkan sebungkus nasi di meja tanpa berkata apa-apa. Kalau malam tiba dan aku belum menutup warung, dia berdiri lebih dekat ke pintu. Semua dilakukan seolah biasa. Tapi justru karena itu, aku mulai merasa bergantung. Dan ketergantungan selalu berbahaya kalau datang dari orang yang salah. Suatu malam, aku menutup warung lebih lambat. Lampu gang redup, suara tawa anak muda terdengar dari kejauhan. Aku mulai gugup. Bima mendekat. "Cepat masuk," katanya pelan. Aku menurut. Saat aku mengunci pintu, tanganku gemetar. Bima berdiri tepat di belakangku. Tidak menyentuh, tapi cukup dekat. "Ratna," katanya. Aku menoleh. "Jangan biasakan ini." Aku menelan ludah. "Maksudmu?" "Merasa aman karena aku." Aku menunduk. "Aku cuman bantu." Lanjutnya. "Tapi kalau sampai kamu lupa jaga diri sendiri, itu salah." Kalimat itu membuat mataku panas. "Terus aku harus gimana?" tanyaku lirih. Dia terdiam lama. "Aku nggak tahu," katanya jujur. "Tapi ini bukan jalan yang aman." Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena takut, justru karena tenang. Dan ketenangan itu terasa salah. Aku memikirkan kata-katanya. Aku memikirkan diriku sendiri. Sejak kapan aku membiarkan orang lain menjadi pelindung hidupku? Sejak kapan aku berhenti percaya
bahwa aku bisa berdiri sendiri. Jawabannya menyakitkan. Sejak aku terlalu lelah untuk sendirian. Keesokan harinya, ibu-ibu di warung mulai berani bercanda. "Ratna sekarang ada bodyguard ya? Enak ya jadi janda cantik?" Aku tersenyum tipis, tidak membalas. Tapi di dalam, dadaku seperti diremas. Karena aku tahu ini baru permulaan. Dan perhatian Bima, yang awalnya membuatku aman, perlahan berubah jadi sorotan. Sore itu, saat aku menyapu depan warung, Bima berdiri di seberang jalan. Kami saling menatap. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Hanya satu pemahaman yang sama. Kami sudah melangkah terlalu jauh tanpa sadar. Dan kampung ini tidak akan membiarkan kami melangkah lebih jauh lagi. Gelap tidak selalu menakutkan. Kadang justru disitulah orang berhenti berpura-pura kuat. Dan malam itu, saat listrik padam dan kampung tenggelam dalam sunyi, aku membuka cerita yang seharusnya tetap terkubur. Malam itu, hujan turun tanpa aba-aba. Bukan hujan deras yang berisik, tapi hujan pelan yang membuat lampu-lampu kampung terlihat makin redup. Aku baru saja menutup warung. Rolling door sudah terkunci. Lampu masih menyala. Aku berniat langsung masuk rumah ketika tiba-tiba semua lampu padam. Sekejap. Gelap. Suara hujan terdengar lebih jelas. Bunyi tetesannya seperti menghitung waktu. Listrik mati. Gumamku. Aku berdiri di ambang pintu. Ragu. Biasanya, saat listrik mati, aku langsung mengunci pintu dan masuk ke kamar, menunggu sampai semuanya kembali normal. Tapi malam itu berbeda. Karena di luar, aku tahu Bima masih ada. Ratna. Suara itu terdengar dari kegelapan. Aku menoleh. Bayangannya terlihat samar di bawah lampu gang yang mati setengah. "Iya. Kamu nggak apa-apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa, dadaku menghangat. "Aman?" jawabku. Hujan makin rapat. Angin dingin masuk lewat celah pintu. Aku menatap ke dalam rumah. Gelap. Sunyi. Lalu tanpa pikir panjang, aku berkata, "Masuk dulu, nunggu hujan reda." Kalimat itu keluar pelan, tapi tegas. Ada jeda sebelum Bima menjawab. "Kalau kamu nggak keberatan." Aku menggeleng. "Enggak." Kami masuk ke ruang tamu kecil. Aku meraba-raba dinding, mencari lilin. Api menyala kecil. Cahayanya goyah. Ruang tamu itu tidak besar. Sofa tua, meja kecil, rak kayu dengan foto lama. Bayangan kami bergerak di dinding, tidak saling menatap. Aku menaruh lilin di meja. "Duduk," kataku. Bima duduk di ujung sofa, menjaga jarak. Aku duduk di kursi kayu, berhadapan. Terlalu dekat untuk orang asing, terlalu jauh untuk orang yang saling peduli. Kami diam lama. Dan anehnya, keheningan itu tidak canggung. Hujan di luar, api lilin di antara kami, dan gelap yang menutup kampung, membuat dunia terasa mengecil. Seolah hanya ada kami berdua. "Kamu takut gelap?" tanya Bima tiba-tiba. Aku menggeleng. "Enggak." "Terus kenapa kelihatan tegang?" Aku tersenyum kecil. "Mungkin karena lama nggak duduk begini." "Begini gimana?" "Berdua, tanpa pura-pura."
Bima terdiam. Aku juga tidak tahu kenapa kalimat itu keluar. Mungkin karena gelap membuat orang lebih jujur. Ratna, katanya pelan. Kamu gak harus cerita kalau gak mau. Aku menatap api lilin. Aku tahu. Aku menarik nafas panjang, menghembuskannya pelan. Tapi kalau gak sekarang, aku gak tahu kapan lagi. Tanganku mengepal di pangkuan. Aku capek, kataku akhirnya. Bima menatapku, tidak menyelah. Aku capek jadi kuat, lanjutku. Capek pura-pura gak butuh siapa-siapa. Api lilin bergoyang. Aku kehilangan suami bukan cuma sekali, kataku. Pertama saat dia masih hidup, tapi gak pernah ada. Kedua, saat dia benar-benar pergi. Suaraku bergetar. Aku gak siap sendirian. Tapi kampung ini gak kasih pilihan. Aku menunduk. Sebagai janda, harus kuat, harus jaga diri, harus terima omongan orang. Aku tertawa kecil, pahit. Padahal, aku cuma pengen pulang ke rumah dan merasa aman. Bima tetap diam, tapi aku bisa merasakan perhatiannya. Tidak menghakimi, tidak menyelamatkan. Hanya hadir. Aku gak minta kamu jaga aku, kataku cepat. Gak minta dilindungi. Bima mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi, sejak kamu ada, aku bisa tidur. Kalimat itu keluar lirih, hampir seperti pengakuan. Bima menarik napas dalam. Itu yang bikin aku takut, katanya. Kenapa? Karena kalau aku pergi, kamu jatuh. Aku menatapnya. Kamu juga bisa jatuh, balasku. Kalau terus berdiri di sini. Kami saling menatap dalam cahaya lilin. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Keraguan. Listrik masih mati. Hujan belum reda. Aku berdiri, mengambil teko air. Kamu mau teh? Bima mengangguk. Aku ke dapur, menyalakan kompor kecil. Suara api terdengar jelas, hangat. Saat aku kembali ke ruang tamu, Bima berdiri di depan rak foto. Matanya tertuju pada satu bingkai. Itu suamimu, tanyanya. Aku mengangguk. Masih muda, katanya. Dia pergi terlalu cepat. Aku tersenyum kecil. Orang baik selalu begitu. Bima menoleh padaku. Kalau dia masih ada, kamu gak akan duduk sama aku sekarang. Aku terdiam. Itu sebabnya aku jaga jarak. Lanjutnya, karena posisi kita salah. Aku meletakkan cangkir teh di meja. Kamu pikir aku gak tahu? Tanyaku pelan. Aku tahu ini salah. Makanya aku takut. Aku duduk kembali. Tapi salah bukan berarti gak nyata. Api lilin menyala lebih kecil. Bayangan kami makin dekat di dinding. Hujan di luar mulai reda. Tapi suasana di dalam justru makin berat. Bima berdiri. Listrik bisa nyala kapan saja, katanya. Aku sebaiknya pulang. Aku mengangguk. Terima kasih sudah masuk. Dia berhenti di depan pintu. Ratna? Iya? Kita harus hati-hati. Aku tersenyum tipis. Kita sudah terlambat untuk itu. Dia menatapku lama, lalu membuka pintu. Angin malam masuk. Dingin. Bima melangkah keluar, menghilang di kegelapan. Aku menutup pintu perlahan. Beberapa detik kemudian, listrik menyala. Lampu terang kembali. Rumah terlihat biasa. Tapi aku tahu, sesuatu sudah berubah. Aku duduk di sofa, menatap meja kecil tempat lilin tadi menyala. Api sudah mati. Sisa asap tipis naik ke udara. Dan di saat itu,
aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku baru saja membuka pintu yang tidak bisa kututup kembali. Ada batas yang terlihat jelas, dan ada batas yang pelan-pelan menghilang karena terlalu sering kita dekati. Malam itu, aku tidak berniat melangkah lebih jauh. Tapi hujan, gang sempit, dan satu sentuhan kecil hampir membuatku lupa siapa aku dan apa yang seharusnya ku jaga. Hujan turun lagi sore itu, lebih deras dari kemarin, seperti tidak memberi jeda bagi siapapun untuk bersiap. Aku masih melayani pembeli terakhir saat langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau tanah basah ke dalam warung. "Bu, hujannya deras," kata seorang pelanggan. "Awas licin." Aku mengangguk, menutup rolling door setengah, menyisakan celah. Saat aku menoleh ke bangku depan warung, Bima berdiri di sana, basah. Jaketnya menempel di tubuh. "Kamu kenapa belum pulang?" tanyaku. "Belum," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tapi matanya menyapu gang yang mulai sepi. Aku tahu apa artinya. Jam segini, gang sempit ini tidak ramah. Aku menutup warung sepenuhnya, mengunci, menyimpan kunci di tas kecil. "Masuk dulu," kataku, nunggu hujan reda. Bima menggeleng pelan. Aku anterin sampai pintu. Aku terdiam. "Gak perlu," kataku cepat. "Dekat." Dia menatapku. "Lama, justru karena dekat," katanya. Aku tidak membantah. Kami berjalan berdampingan menyusuri gang sempit. Lampu-lampu rumah redup. Air mengalir kecil di sisi jalan. Payung hanya satu, kecil. Aku memegang gagangnya. Bima berdiri sedikit di belakang, miringkan tubuhnya agar aku tidak kehujanan. Beberapa tetes tetap jatuh ke pundakku, dingin. Dan untuk pertama kali, Kami sedekat itu. Kami tidak bicara, hanya langkah kaki dan suara hujan. Gang terasa lebih sempit dari biasanya. Udara lembab, napas terasa jelas. Aku bisa merasakan kehadirannya, bukan sentuhan, tapi jarak yang terlalu dekat untuk diabaikan. Saat aku terpeleset sedikit, tangannya refleks menyentuh lenganku. Hanya sebentar, sangat sebentar, tapi dunia seperti berhenti. Aku menoleh. Bima sudah menarik tangannya kembali. "Maaf," katanya cepat. "Nggak apa-apa," jawabku. Suara kami sama-sama pelan, terlalu pelan. Kami melanjutkan langkah, tapi sesuatu sudah berubah. Karena sentuhan kecil itu membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sampai di depan rumah, aku berhenti. "Terima kasih," kataku. Bima mengangguk. Hujan belum reda. Lampu teras menyala redup. Aku merogoh tas mencari kunci. Tanganku basah, sedikit gemetar. Bima berdiri terlalu dekat. Aku bisa mencium bau hujan dari jaketnya, campur bau rokok yang samar. "Ratna," katanya pelan. "Iya, kita jangan biasain begini." Aku menatap kunci di tanganku. "Maksudmu?" "Berdua, malam, hujan." Aku tertawa kecil, pahit. "Semua yang kita lakuin sudah salah dari awal," kataku. "Ini cuma lanjutan." Bima menggeleng. "Masih bisa berhenti." Aku menatapnya. Kalau aku nggak mau berhenti? Kalimat itu keluar tanpa rencana, tanpa pelindung. Hening. Hujan memukul payung. Lampu teras berkedip. Bima menatapku lama. Matanya tidak lagi sekadar waspada. Ada sesuatu yang ditahan di sana. "Kalau kamu bilang begitu," katanya pelan, "aku yang harus mundur." Dadaku mengeras. "Kenapa selalu kamu yang mundur?" "Karena kalau aku maju," jawabnya, "kamu yang jatuh." Aku membuka pintu. Masuk setengah langkah, berhenti. "Kamu mau teh?" tanyaku. "Sebentar aja, hujannya belum reda." Aku tahu apa yang kulakukan. Dan aku tahu, ini berbahaya. Bima ragu. Sangat. "Nggak lama," tambahku. Dia menatap ke langit, menarik nafas panjang. "Sebentar," katanya akhirnya. Di dalam rumah, aku menyalakan lampu ruang tamu. Cahayanya hangat. Bima berdiri dekat pintu. Basah, diam. Aku mengambil handuk kecil, menyerahkannya. "Lap dulu," kataku. Dia menerima. Jari kami bersentuhan sekilas. Aku menarik tanganku cepat. "Terima kasih," katanya. Aku ke dapur, menyeduh teh. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sadar aku sedang menguji batas yang rapuh. Saat aku kembali, Bima duduk di ujung sofa, jaga jarak. Aku meletakkan cangkir di meja. Kami duduk berhadapan, sunyi. "Ratna,"
katanya pelan. Aku nggak datang ke hidupmu buat bikin kamu ribet. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku juga nggak mau jadi cerita buruk. Aku tersenyum tipis. Cerita buruk itu relatif. Dia menatapku. Di kampung ini enggak. Aku menyesap teh. Panasnya menenangkan. Aku lelah terus jaga jarak. Kataku tiba-tiba. Lelah mikir omongan orang. Lelah mikir benar salah. Bima terdiam. Aku cuma pengen. Sejenak aja. Berhenti mikir. Aku menatapnya. Dan kamu ada di situ. Kalimat itu bukan ajakan, tapi pengakuan. Bima menunduk, menghela nafas panjang. Itu sebabnya aku harus hati-hati, katanya. Karena aku juga manusia. Dadaku berdebar. Hujan di luar mulai mengecil. Jam dinding berdetak pelan. Aku berdiri. Hujannya reda, kataku. Bima ikut berdiri. Kami berhadapan. Jarak 1 langkah. Aku bisa melihat garis lelah di wajahnya. Aku yakin dia juga melihatnya di wajahku. Tidak ada yang bergerak. Beberapa detik yang terasa panjang. Jika satu dari kami melangkah maju, batas itu akan hilang. Dan entah kenapa, aku berharap dia yang melangkah. Tapi Bima justru mundur setengah langkah. Aku pulang, katanya. Aku mengangguk, tidak menahan. Terima kasih, kataku lirih. Dia menatapku untuk terakhir kalinya malam itu. Jaga diri, katanya. Aku mengangguk. Setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tamu. Teh di cangkir sudah dingin. Lampu masih menyala. Aku menekan dada. Nafas terasa berat. Aku sadar satu hal yang pahit. Bukan Bima yang hampir melewati batas. Akulah yang mendorongnya. Dan kesadaran itu lebih menakutkan daripada gosip apapun. Malam itu aku berbaring tanpa tidur. Mengingat sentuhan kecil di gang. Jarak di ruang tamu. Langkah yang tidak jadi diambil. Aku tidak menyesal. Tapi aku juga tidak tenang. Karena aku tahu, batas yang hampir dilewati akan selalu mengundang untuk dicoba lagi. Aku pikir yang paling menyakitkan adalah rasa takut kehilangan. Ternyata bukan. Yang paling kejam justru saat orang-orang mulai bercerita tentang hidupmu. Tanpa pernah bertanya, apakah ceritanya benar. Dan pagi itu, aku tahu, kampung ini sudah memilih versinya sendiri. Pagi datang dengan suara yang berbeda. Bukan suara ayam, bukan suara motor, tapi suara orang berbicara pelan, yang tiba-tiba terdiam saat aku membuka pintu. Aku berdiri di ambang warung, memandang ke kiri dan kanan. Beberapa ibu-ibu yang biasa nongkrong di bangku depan rumah tetangga langsung memalingkan wajah. Yang lain berpura-pura sibuk, menggoyang sapu, yang bahkan tidak menyentuh tanah. Aku menelan ludah. Hari ini, aku sudah menjadi topik. Aku membuka warung seperti biasa, mengangkat rolling door, menyusun rokok, menyalakan lampu. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku tidak. Setiap langkah terasa diawasi, setiap gerakan terasa dinilai. Seorang ibu membeli kopi, biasanya cerewet. Hari ini diam. Saat aku memberikan kembalian, dia menatapku lama. Ratna, katanya pelan. Hati-hati ya. Aku menoleh. Hati-hati kenapa? Dia tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum. Sekarang banyak omongan. Aku mengangguk. Biarin. Dia tidak melanjutkan. Tapi aku tahu, kalimat itu bukan peringatan, melainkan vonis. Siang itu gosip menyebar lebih cepat daripada hujan kemarin. Aku mendengarnya dari potongan kalimat. Janda itu, preman, sering berduaan, pantas. Aku berdiri di balik etalase, menatap keluar. Bima tidak ada, dan anehnya, aku merasa telanjang. Bukan karena aku butuh dia, tapi karena aku tahu, tanpa kehadirannya,
orang-orang jadi lebih berani. Sore hari, seorang tetangga mendatangiku. Bukan untuk beli apa-apa, hanya berdiri. "Kamu sekarang sering ditemani ya?" katanya. Aku menghela napas. "Kalau mau beli, beli. Kalau enggak, jangan berdiri di sini." Dia tersenyum miring. "Jangan salah paham, kami cuma peduli." Aku tertawa kecil. Peduli itu nanya, bukan ngomong di belakang. Wajahnya mengeras. "Jaga omongan kamu, Ratna. Kamu janda." Kalimat itu jatuh keras. Aku menatapnya tajam. Justru karena aku janda, aku harus jaga diri sendiri. Dia pergi sambil menggerutu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Malam itu, aku menutup warung lebih cepat. Bukan karena capek, tapi karena tidak tahan. Aku masuk rumah, mengunci pintu. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Dada terasa sesak. Aku bukan takut pada gosip, aku takut pada perubahan sikap. Tatapan yang dulu biasa, sekarang menghakimi. Bercandaan yang dulu ramah, sekarang menusuk. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang bertanya, apakah aku baik-baik saja. Ketukan terdengar di pintu. Aku tersentak. "Ratna?" Suara itu. "Bima." Aku berdiri cepat, membuka pintu. Dia berdiri di luar, wajahnya serius. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku menahan napas. "Masuk." Begitu pintu tertutup, aku langsung bicara. "Mereka mulai ngomong," kataku. "Semua." Bima mengangguk. "Aku tahu." "Kamu tahu?" "Dari kemarin." Aku menatapnya. "Terus kenapa kamu masih kesini?" Bima terdiam sejenak. Karena kalau aku nggak ada, mereka lebih kejam. Kalimat itu tidak menenangkan, justru menakutkan. "Berarti kamu masalahnya," kataku pelan. Bima menatapku, tidak membantah. "Mungkin." Kami duduk berhadapan, sunyi. "Aku nggak mau kamu kena," katanya akhirnya. Aku tertawa pahit. "Aku sudah kena." Dia menggeleng. "Ini baru awal." Aku menunduk. "Apa kamu mau aku pergi?" tanyanya. Pertanyaan itu menghantam. Aku ingin menjawab tidak. Sangat. Tapi lidahku berat. "Aku nggak tahu," kataku jujur. Bima mengangguk pelan. Itu jawaban yang cukup. Hari-hari berikutnya, kampung semakin ramai oleh cerita. Bukan hanya ibu-ibu. Bapak-bapak mulai bicara. Preman itu harus dikasih pelajaran. Jangan rusak kampung. Janda itu bikin onar. Aku mendengar semuanya. Dan setiap kali aku keluar rumah, rasanya seperti berdiri di tengah sidang, tanpa pembela. Suatu sore, seorang lelaki mendatangiku, bukan tetangga dekat. Wajahnya asing. "Kamu Ratna?" tanyanya. "Iya, titipan pesan," katanya pendek. Dadaku mengeras. "Apa?" "Jangan terlalu dekat sama Bima. Kalau enggak, urusannya bisa panjang." Aku menatapnya. "Siapa yang nyuruh?" Dia tersenyum kecil. "Orang yang gak mau kampung ini rusak." Aku tertawa getir. "Kampung ini rusak, bukan karena aku." Dia tidak menjawab. Langsung pergi. Tanganku dingin. Malam itu, aku menelpon Bima. "Kita harus ngomong." Kami bertemu di depan warung, jauh dari rumah. "Kamu diancam?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia menghela napas panjang. "Ratna, aku pernah hidup di dunia yang lebih keras dari ini." Aku menatapnya. "Tapi kamu nggak pernah hidup sebagai janda di kampung kecil." Kalimat itu membuatnya terdiam. "Aku bisa hadapi preman," lanjutku. "Tapi aku nggak bisa lawan gosip." Bima menunduk. "Kalau aku pergi, mereka berhenti." Aku menelan ludah, dan aku kembali sendirian. Dia menatapku, matanya penuh konflik. Kadang sendirian lebih aman. Kalimat itu terasa seperti pisau. Aku pulang malam itu dengan langkah berat. Aku tahu, ini bukan lagi soal rasa, ini soal bertahan. Dan aku juga tahu satu hal pahit. Di kampung seperti ini, perempuan selalu disuruh mengalah demi ketenangan bersama. Aku selalu tahu masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai ancaman. Dan hari itu, saat wajah-wajah lama berdiri di depan rumahku, aku sadar, kampung ini tidak akan berhenti sebelum ada yang dikorbankan. Pagi itu matahari belum tinggi, saat suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Aku sedang menyapu halaman. Gerakanku terhenti. Mobil hitam. Bukan milik tetangga. Bukan pula pelanggan kos.
Pintu terbuka. 2 orang turun. Aku mengenali mereka dalam 1 detik. Keluarga mendiang suamiku. Dadaku langsung mengeras. Mereka tidak datang sejak pemakaman, tidak mengirim kabar, tidak menanyakan kabarku. Dan sekarang, mereka berdiri di sini. Kami mau bicara, kata kakak iparku tanpa salam. Nada suaranya dingin, tatapannya menyapu rumah. Ada apa? Tanyaku pelan. Kamu masih punya muka nanya, ujar adik iparku dengan senyum miring. Aku menarik nafas panjang. Masuk, kataku akhirnya. Kami duduk di ruang tamu, suasana tegang. Mereka tidak duduk lama-lama menyesuaikan diri, langsung ke inti. Kami dengar kabar, kata kakak iparku. Kamu dekat sama preman. Aku menatapnya. Siapa yang bilang? Orang kampung, jawabnya cepat, dan kami malu. Aku tertawa kecil, pahit. Malu kenapa? Malu punya ipar yang bikin ribut, katanya. Nama keluarga kami jadi omongan. Aku menegakkan badan. Selama ini saya hidup sendiri, tidak pernah minta apapun dari kalian. Adik iparku menyela. Justru itu, sebagai janda, kamu harus tahu diri. Kalimat itu seperti tamparan. Belum sempat aku membalas, suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku menoleh ke jendela. Bima. Dia berdiri di halaman. Tatapan langsung tertuju ke pintu. Aku berdiri cepat. Bima, jangan masuk, kataku setengah berteriak. Terlambat. Pintu terbuka. Bima melangkah masuk. Ruang tamu mendadak terasa sempit. Ini siapa? Tanya kakak iparku dingin. Bima berdiri tenang. Saya Bima, katanya. Kalau ada masalah, bicara ke saya. Aku menatapnya panik. Bima, ini urusan keluarga. Dia tidak menoleh. Kalau urusan ini bikin Ratna tertekan, itu juga urusan saya. Suasana langsung panas. Preman sok jago, ejek adik iparku. Kamu pikir kamu siapa? Bima tersenyum tipis. Saya nggak siapa-siapa, katanya. Tapi saya nggak suka lihat perempuan ditekan rame-rame. Aku bisa merasakan getaran di udara. Kakak iparku berdiri. Kamu berani campur? Tanyanya tajam. Bima menatap lurus. Berani. 1 kata. Tapi cukup membuat ruangan membeku. Aku berdiri di antara mereka. Cukup, kataku tegas. Ini rumah saya. Aku menatap keluarga mendiang suamiku. Kalian tidak pernah ada saat aku jatuh. Tidak pernah bantu apa-apa. Aku menarik napas. Sekarang datang cuma buat menilai. Kakak ibarku mengeraskan rahang. Kami mau kamu jaga nama baik keluarga. Aku tertawa pahit. Nama baik yang mana? Yang bahkan tidak pernah melindungiku. Hening. Bima melangkah setengah langkah ke depan. Ratna nggak ngapa-ngapain, katanya. Yang ribut orang lain. Justru karena kamu ada, jawab adik iparku. Kampung jadi panas. Bima mengangguk. Kalau saya pergi, kalian puas. Aku menoleh cepat. Bima, dia mengangkat tangan. Isyarat agar aku diam. Aku tanya, katanya tenang. Kalau saya pergi, Ratna aman. Tidak ada yang menjawab. Karena semua tahu jawabannya. Tidak ada jaminan. Kakak iparku akhirnya berkata, kami kasih waktu. Aku menatapnya. Waktu buat apa? Buat kamu mikir, katanya. Kalau sampai gosip makin besar, kami juga bisa ikut bertindak. Kalimat itu jelas. Ancaman. Mereka pergi tanpa pamit. Pintu tertutup keras. Aku berdiri gemetar. Bima menoleh padaku. Maaf, katanya pelan. Aku nggak seharusnya masuk. Aku menggeleng. Kalau kamu nggak masuk, aku sendirian. Bima terdiam. Ratna, katanya akhirnya. Ini sudah terlalu jauh. Aku menatapnya. Jadi kamu mau pergi? Dia tidak langsung menjawab. Aku nggak mau kamu diserang dari semua arah. Aku tertawa kecil. Aku sudah diserang. Dia menunduk. Dan aku nggak bisa lindungi kamu dari semuanya. Sore itu, berita menyebar cepat. Preman ribut sama keluarga almarhum. Ratna bikin masalah. Sudah dibilang, aku mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar terpojok. Bukan karena salah, tapi karena sendirian. Malam datang dengan sunyi yang berat. Aku duduk di teras. Bima berdiri beberapa langkah dariku. Ratna, katanya pelan. Kalau nanti aku mundur, bukan karena aku nggak peduli. Aku menatapnya, tapi karena aku peduli terlalu dalam.
Dadaku seperti diremas. Aku ingin bilang jangan, ingin bilang tetap tinggal. Tapi aku tahu, Kalau aku bilang itu, aku egois. Aku selalu mengira bahaya itu akan datang ke arahku, sebagai janda, sebagai perempuan sendirian. Ternyata aku salah. Bahaya itu datang ke orang yang berdiri di depanku. Dan sejak hari itu, aku sadar, keberadaanku di hidupnya mulai membunuhnya pelan-pelan. Sejak kedatangan keluarga almarhum suamiku, kampung tidak lagi sekadar berisik. Ia berubah liar. Bukan teriak-teriak, bukan keributan besar, tapi tatapan yang lebih tajam, bisikan yang lebih dekat, dan orang-orang yang mulai berani mendekat tanpa rasa sungkan. Bima tidak lagi duduk santai di bangku warung. Dia lebih sering berdiri di ujung gang, diam, mengawasi. Bukan seperti orang yang jaga warung, tapi seperti orang yang bersiap. Dan itu membuatku takut. "Bima," kataku suatu sore, "kamu kenapa sekarang jarang duduk?" Dia mengangkat bahu, biar nggak kelihatan. Kelihatan apa? Kalau aku mulai jadi sasaran. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatap wajahnya. Ada lebam kecil di dekat rahang. "Kamu kenapa?" tanyaku cepat. Dia menggeleng, kepleset. Aku tahu itu bohong, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah. Malam itu, aku mendengar keributan kecil di ujung gang. Suara motor berhenti mendadak, suara tertawa kasar, lalu sunyi. Aku berdiri di balik pintu, jantungku berdetak tidak karuan. Aku tahu, itu bukan urusanku, tapi rasa takut tidak mengenal logika. Beberapa menit kemudian, Bima muncul di depan rumahku. Jaketnya kotor, napasnya berat. "Kamu kenapa?" tanyaku panik. "Masuk," katanya singkat. Begitu pintu tertutup, aku melihatnya lebih jelas. Lengan bajunya sobek. Ada darah kering di pergelangan tangan. Aku menutup mulut. "Mereka datang?" tanyaku lirih. Bima mengangguk. "Geng lama," katanya. Disuruh pilih. Dadaku seperti runtuh. Pilih apa? Kamu atau hidup tenang? Aku duduk lemas di kursi. "Kenapa mereka bawa aku?" tanyaku. Bima menatapku lama. "Karena mereka tahu aku peduli." Air mataku hampir jatuh. "Aku minta maaf," kataku cepat. "Aku gak pernah minta kamu sejauh ini." Bima menggeleng. "Ini bukan salah kamu. Kalau aku gak ada," kataku terbata. Bima memotong. "Jangan." Nada suaranya keras. "Untuk pertama kalinya, kamu bukan masalah," katanya. "Lingkungan ini yang sakit." Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas kaca. Bima tetap datang, tetap mengawasi. Tapi aku tahu, setiap langkahnya diawasi orang lain. Suatu siang, seorang anak kecil menyampaikan pesan padaku. "Bu, ada yang nitip." Aku membaca kertas kecil itu. Suruh Bima minggir. Atau yang lain yang jatuh. Tanganku gemetar. Aku tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Aku menemui Bima di depan warung. "Kita harus ngomong," kataku. Dia mengangguk. Kami berjalan ke ujung gang. Sepi. Aku menyerahkan kertas itu. Dia membaca. Wajahnya tidak berubah. "Sudah kuduga," katanya. "Kamu gak bisa terus begini," kataku cepat. "Mereka serius." Bima menatapku. "Makanya aku harus pergi." Kalimat itu seperti pukulan. "Pergi kemana?" tanyaku. "Kemana saja," katanya pelan. "Asal jauh dari kamu." Dadaku sesak. "Terus aku?" tanyaku. "Kamu akan aman," jawabnya. Aku tertawa pahit. Aman versi siapa? Dia terdiam. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar, menatap tembok. Aku mengingat semua.
Warung sepi, gang gelap, dan satu-satunya orang yang membuatku berani berdiri. Dan sekarang, aku harus memilih, membiarkannya tinggal dan mati pelan-pelan, atau mengusirnya demi keselamatannya. Keesokan harinya, aku mendengar kabar dari tetangga. Bima ribut lagi semalam. Katanya diperingatin. Preman kok sok baik. Aku menggenggam kain lap erat-erat. Aku tahu, waktuku habis. Sore itu, aku menemui Bima di bangku depan warung. Kita harus berhenti, kataku tiba-tiba. Dia menoleh. Hah? Aku nggak mau kamu kesini lagi. Lanjutku. Jangan jaga warung, jangan nongkrong, jangan apapun. Wajahnya menegang. Ratna, aku serius. Potongku. Aku nggak butuh kamu. Kalimat itu menyakitkan. Bagi kami berdua. Bima menatapku lama. Matanya gelap. Kamu yakin? Tanyanya. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Iya. Dia mengangguk pelan. Oke. Hanya itu. Dia berdiri. Berjalan pergi. Tidak menoleh. Tidak bertanya. Aku berdiri kaku. Begitu bayangannya hilang di ujung gang. Kakiku lemas. Aku berjongkok. Menutup wajah. Aku tahu. Ini cara paling kejam untuk menyelamatkan seseorang. Ada perpisahan yang tidak disertai pelukan. Tidak ada air mata di depan orang. Hanya satu kalimat kejam yang diucapkan demi keselamatan. Dan penyesalan yang harus ditanggung sendirian seumur hidup. Setelah hari aku mengusir Bima, kampung ini mendadak terasa lega. Bukan lega yang hangat, tapi lega yang dingin. Seperti orang-orang yang akhirnya merasa menang tanpa harus mengakuinya. Aku membuka warung keesokan paginya dengan tangan gemetar. Bangku depan warung kosong. Tidak ada sosok berjaket hitam, tidak ada asap rokok, tidak ada tatapan waspada ke ujung gang. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa telanjang. Orang-orang mulai berani lagi. Bukan kasar, belum, tapi cukup dekat, cukup lama berdiri, cukup banyak bicara. Seorang pemuda membeli rokok, lalu berdiri sambil menatapku. Sendirian lagi ya Bu, katanya. Aku menatapnya dingin. Kalau mau beli, beli. Kalau enggak, jalan. Dia tertawa kecil, pergi, tapi tawanya tertinggal lama di kepalaku. Siang hari, ibu-ibu kembali duduk di bangku seberang. Kali ini, tanpa menurunkan suara. Katanya preman itu sudah pergi. Iya, jandanya sadar diri. Baguslah, kampung aman lagi. Aku mendengar semuanya, dan anehnya, tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaanku. Karena yang penting bagi mereka bukan aku, tapi ketertiban versi mereka. Malam datang cepat, aku menutup warung lebih awal. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak kuat. Aku masuk rumah, mengunci pintu, duduk di lantai, sunyi. Sunyi yang tidak biasa. Biasanya, sunyi ini ditemani rasa aman. Sekarang, sunyi ini terasa seperti hukuman. Aku menatap ponselku berkali-kali. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Aku tahu, Bima tidak akan menghubungi. Karena kalau dia menghubungi, aku bisa goyah. Dan kalau aku goyah, pengorbanannya sia-sia. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari tetangga. Bima pindah. Katanya keluar kota. Enggak pamit ke siapa-siapa. Aku mengangguk, berpura-pura biasa. Bagus, kataku, biar enggak ribut. Tapi begitu aku menutup pintu, lututku lemas. Aku duduk di kursi, menatap kosong. Dia benar-benar pergi. Hari-hari berlalu tanpa perubahan besar. Warung tetap buka, kos tetap terisi, hidup berjalan. Dan itulah yang paling menyakitkan.
Dunia tidak berhenti meski hatimu hancur. Aku mulai bermimpi aneh. Mimpi tentang gang gelap, tentang hujan, tentang payung kecil. Aku bangun dengan napas tersengal, pundakku pegal, tanganku dingin. Refleks aku ingin memanggil namanya. Lalu aku ingat, aku yang menyuruhnya pergi. Suatu sore, aku menemukan jaket hitam tertinggal di gantungan belakang warung. Entah sejak kapan, aku memegangnya lama. Bau hujan, bau rokok, bau sesuatu yang pernah membuatku tenang. Aku menutup wajah dengan jaket itu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis tanpa suara. Bukan tangis keras, bukan isak, tapi tangis lelah. Orang yang tahu tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Malam itu, seseorang mengetuk pintu. Aku terkejut, hatiku berdebar. Aku berharap, lalu langsung membenci diriku sendiri karena berharap. Saat pintu dibuka, hanya tetangga. Cuma mau bilang, katanya. Sekarang sudah aman ya? Aku mengangguk. Iya. Dia pergi. Aku menutup pintu perlahan. Aman. Kata itu terdengar seperti ejekan. Hari demi hari, aku belajar hidup tanpa Bima. Belajar menutup warung lebih cepat. Belajar tidak berdiri lama di depan rumah. Belajar tidak berharap. Aku kembali menjadi Ratna yang dulu. Janda yang diam. Tidak menonjol. Tidak merepotkan. Dan kampung menyukainya. Suatu malam, aku duduk di teras sendirian. Lampu gang menyala redup. Angin bertiup pelan. Aku berbicara pada diriku sendiri. Aku sudah melakukan yang benar. Kalimat itu kuulang-ulang. Tapi hatiku tidak menjawab. Karena kebenaran tidak selalu terasa benar. Kadang, kebenaran hanya terasa sepi. Aku sadar satu hal pahit. Aku tidak kehilangan Bima hari itu. Aku kehilangan diriku sendiri. Perempuan yang berani merasa aman. Perempuan yang berani jujur pada sepi. Dan tidak ada kampung, tidak ada gosip yang bisa mengembalikannya. Tidak semua cinta berakhir dengan pelukan. Ada yang berakhir dengan jarak. Ada yang berakhir dengan diam. Dan ada yang berakhir dengan dua orang yang sama-sama hidup, tapi tidak pernah benar-benar kembali bernafas. Waktu tidak berhenti, meski aku ingin dunia memberi jeda. Hari berganti. Pagi datang seperti biasa. Ayam berkokok. Motor lewat. Warungku tetap buka. Kos tetap terisi. Kampung tetap hidup. Hanya satu yang hilang. Rasa aman yang jujur. Aku belajar menjalani hari tanpa menoleh. Tanpa berharap. Tanpa menunggu. Bangku depan warung kini kosong. Dan orang-orang menganggap itu normal. Bagus sekarang sepi. Lebih tertib. Gak ada masalah. Aku mendengar semuanya. Dan aku diam. Karena diam adalah satu-satunya cara agar aku tetap bisa tinggal. Beberapa bulan berlalu. Musim hujan datang lagi. Gang sempit kembali basah. Lampu gang sering mati. Tapi kali ini, tidak ada siapa-siapa yang berdiri di ujung gang. Aku mengunci pintu lebih cepat. Aku pulang lebih cepat. Aku aman, katanya. Suatu sore, aku menerima kabar dari orang yang tak kusangka. Seorang penjual keliling berhenti di depan warung. Bu Ratna, katanya ragu. Iya, saya kemarin ketemu Mas Bima. Tanganku berhenti bergerak. Di mana? Tanyaku cepat. Lalu menyesal bertanya. Di kota sebelah. Dia kerja di bengkel sekarang. Aku mengangguk. Berusaha biasa. Sehat. Sehat. Katanya. Lebih kurus. Kalimat itu cukup. Penjual itu pergi. Dan aku berdiri kaku. Di depan rak rokok. Selama beberapa menit. Malam itu, aku duduk lama di teras. Hujan turun pelan.
Sama seperti malam pertama kami bicara jujur. Aku memejamkan mata. Aku membayangkan wajahnya. Bukan sebagai preman, tapi sebagai lelaki yang pernah berdiri diam di depanku dan memilih mundur demi keselamatanku. Dan aku menangis, bukan karena rindu, tapi karena kehilangan yang tidak bisa diceritakan ke siapapun. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah, pelan, tanpa disadari orang lain. Aku tidak lagi terlalu takut pada tatapan. Aku tidak lagi gemetar saat orang bicara. Aku belajar berdiri sendiri, bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan. Suatu hari, aku menghadiri acara kecil di balai kampung. Bukan karena ingin, tapi karena diminta. Aku duduk di barisan belakang, diam. Orang-orang bicara tentang keamanan, tentang ketertiban, tentang bagaimana kampung ini lebih tenang. Aku tersenyum kecil. Tenang bagi mereka, sepi bagiku. Saat acara selesai, aku berjalan pulang sendirian. Langkahku pelan. Di ujung gang, aku berhenti. Entah kenapa, aku menoleh. Tentu saja, tidak ada siapa-siapa. Aku tertawa kecil pada diriku sendiri. Sudah, gumamku. Dia tidak di sini lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur mengucapkannya. Malam itu, aku membuka lemari tua. Di dalamnya, aku menemukan jaket hitam itu. Aku tidak membuangnya, tidak juga memakainya. Aku melipatnya rapi, menyimpannya kembali. Bukan sebagai harapan, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah merasa aman, bahwa aku pernah memilih, bahwa aku pernah mencintai, tanpa harus menyebutnya cinta. Beberapa tahun kemudian, hidupku tetap sederhana. Warung masih ada. Kos masih berdiri. Aku tetap janda. Tapi tidak lagi sekadar janda. Aku adalah perempuan yang pernah memilih keselamatan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Dan itu tidak semua orang sanggup. Suatu sore menjelang maghrib, aku duduk di teras, sandang naap langit. Angin berembus pelan, hangat. Aku berbicara pada diriku sendiri. Aku baik-baik saja. Dan kali ini, aku percaya. Aku tidak tahu apakah Bima pernah menyesal. Aku tidak tahu apakah dia masih mengingatku. Tapi aku tahu satu hal. Kami tidak gagal. Kami hanya tidak diberi ruang. Dan terkadang, mencintai berarti melepaskan tanpa memastikan apakah hati akan pulih sepenuhnya. Tidak semua preman jahat, tidak semua janda lemah, dan tidak semua cinta harus dimiliki untuk menjadi nyata. Kadang, cinta hanya datang untuk mengajarkan bagaimana caranya bertahan, lalu pergi sebelum menghancurkan segalanya. Dan kisah ini akan terus hidup di gang sempit, di hujan pelan, dan di hati yang memilih diam demi keselamatan.